Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tami. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi outliner pada hasil eksperimen. Berikut adalah penjelasan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji groups. Uji groups adalah metode statistika yang digunakan untuk mendeteksi outliner dalam suatu set data univariat yang terdistribusi normal. Dalam bidang kimia, uji grup sering digunakan untuk memastikan integrasi dan keakuratan data eksperimen dengan mengidentifikasi data yang mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kondisi anomali. Jadi uji grup ini menilai apakah ada nilai terjauh, baik terbesar atau terkecil dalam suatu dataset dapat dianggap sebagai outliner. Uji ini memeriksa hipotesis seperti H0 tidak ada outlier dalam data, H1 itu ada satu outliner dalam data. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita kumpulkan dulu data yang akan diuji, pastikan data berdistribusi normal. Jadi ini harus terdistribusi normal dulu. Setelah itu kita menghitung statistik uji grupsnya. Jadi ini rumusnya G sama dengan mutlak. Jadi ini ada tanda mutlak. XI dikurang X rata-rata per standar deviasi. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya menentukan nilai G kritisnya. Jadi nilai G kritisnya itu didapat dari tabel distribusi groups yang bergantung pada ukuran sampel N dan tingkat signifikan alfa. Nah, biasanya tuh alfanya 0,05. Setelah itu kita membandingkan G dengan G kritis. Jadi G hitung dibandingkan G tabel. Kalau G hitungnya lebih besar dibandingkan G tabelnya, yang ini ya, maka tolak H0. Artinya nilai tersebut ada outliner. Berarti H1 diterima. Nah, kalau G-nya kecil atau lebih, G hitungnya kecil atau sama dengan G tabel, G kritis, maka gagal menolak H0, artinya tidak ada outlier. Jadi harapan kita itu yang ini tidak ada outlier. Nah, ini adalah tabel nilai G kritisnya. Kita dapat melihat di sini nih jumlah datanya itu ada berapa. Nah, ini tingkat kepercayaannya berarti alfanya ya. Ketika alfanya itu 95% berarti 0,05 seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana aplikasinya? Nah, ada beberapa aplikasi dalam uji grup ini. Yang pertama itu analisis hasil eksperimen, memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis kimia tidak terpengaruh oleh data pencilan yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Yang kedua, pengendalian kualitas. Nah, ini untuk mendeteksi data ini dalam proses produksi kimia untuk menjaga kualitas produk akhir. Yang ketiga, pemurnian data. Untuk membersihkan dataset dari outlier sebelum melakukan analisis lanjutan seperti regresi atau pemodelan. Nah, ini keterbatasannya. Jadi kalau uji grup itu harus terdistribusi normal. Jadi uji ini hanya berlaku untuk data yang terdistribusi normal. Dan single outlier. Uji ini hanya mendeteksi satu outlier dalam satu waktu. Nah, untuk mendeteksi beberapa outlier, uji ini harus dilakukan secara iteratif. Ukuran sampelnya juga ini masih sangat kecil. Jadi kalau misalnya itu ada 1000 itu tidak bisa memakai ini. Nah, ini adalah contohnya seorang peneliti meneliti mengukur konsentrasi suatu zat dalam sampel air dari sungai. Berikut adalah hasil pengukurannya dalam miligram per liter. Nah, ini adalah hasilnya ya. 5,1 sampai 5,2 sampai ini ya. Peneliti mencurigai nilai 9 itu adalah outlier. Berarti yang ini nih. Yang ini harus kita curigai. Coba kita
masukkan. Nah, ini kita menghitung rata-rata dan standar deviasi. Jadi rata-ratanya semua kita jumlahkan baru dibagi 7. Nah, kita sudah dapat hasilnya 5,64. Nah, setelah itu kita mencari standar deviasi. Ya, rumusnya akar sigma XI kurang X rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Hasilnya adalah 1,36. Nah, setelah itu baru kita hitung G-nya. Berarti G sama dengan 9 ya. Apa yang dicurigai tadi? Ya, berarti 9 dikurang apa X ya. Rata-rata. Rata-ratanya 5,6 per 1,36. Ini tanda mutlak ya. Walaupun ini misalnya kalau hasilnya negatif tetap harus dipositifkan. Nah, di sini kebetulan hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 2,47. Nah, apa maksudnya? Nah, kita lihat, maka G hitungnya ya, G hitung ini yang ini tadi kita hitung. Nah, itu adalah 2,47. G kritisnya 2,097. Nah, dari mana dapat G kritis? Dari tabel yang ini ya, 2,97. Nah, kita lihat dia ada di sini nih, jumlah datanya yang ini ya, sampelnya kan ada 7. Terus yang satu yang ini. Berarti kita ambil G kritisnya yang ini, 2,097. Nah, kita bandingkan G kritis atau G tabel sama dengan G hitung. Oh, ternyata G hitungnya tuh lebih besar dibandingkan G tabelnya. Maka tolak H0. Berarti kalau menolak H0, H1 diterima. Nah, kalau H1 diterima, maka 9,0 ini adalah outlier. Nah, kesimpulannya apa? Uji groups adalah alat yang penting dalam bidang kimia untuk mendeteksi dan menangani outlier dalam dataset dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis bebas dari outlier. Jadi setelah kita dapat 9 itu kita mengurangkan. Jadi 9 itu dihilangkan dalam dataset. Nah, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan validitas hasil eksperimen mereka. Uji groups ini adalah alat yang penting. Oh, ini sama ya. Oke. Nah, implementasi uji groups dalam berbagai aplikasi kimia seperti analis kromatografi, validasi metode, studi stabilitas, menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan metode ini dalam menjaga integritas data kimia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.